Permintaan terakhir istri. Episode 38. Kebahagiaan keluarga. Sesampainya di tempat pesta, Gideon dan semuanya masuk ke dalam gedung. Betapa terkejutnya Diara melihat mempelai laki-laki itu. "Mas Reno." Diara ternganga tidak percaya. "Sayang, itu Reno mantan kekasihmu." Gideon tersenyum penuh kemenangan. Diara melirik suaminya dengan tatapan kesal. Ia merasa kesal karena suaminya itu terus tersenyum seolah-olah sedang meledek dirinya. "Mas, diamlah, jangan sebut-sebut mantan. Di sini banyak orang." Diara mencubit pinggang suaminya dan Gideon hanya tertawa kecil sambil memegangi pinggangnya yang dicubit oleh sang istri. "Sebenarnya aku juga salah, aku sudah memisahkan mereka yang saling mencintai selama ini." Dalam hati Gideon, ia merasa sangat bersalah pada istrinya. Mengingat dulu awal ia menikah dengan Diara, ia pernah berantem hebat dengan Reno karena Reno mengirim pesan pada Diara dan memintanya untuk bertemu di belakang Gideon. "Ayo jalan, Mas duluan," pinta Diara dengan nada lembut. Gideon enggan berjalan duluan, ia menggandeng tangan istri tercintanya untuk memberikan selamat pada kedua mempelai pengantin. Kedua mempelai pengantin terlihat sangat cantik dan tampan. Sarah memakai gaun warna putih yang begitu anggun dengan hiasan mahkota kecil di atas kepalanya. Sedangkan Reno memakai jas warna hitam yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu. Dulu, aku pernah memimpikannya sebuah pernikahan yang indah bersama Mas Reno. Ternyata Mas Reno jodohnya wanita lain. Diara terus melihat Reno dan rasa dengan sorot mata bahagia. "Kamu juga sudah menjadi jodohku, untuk apa kamu membayangkan impianmu bersama laki-laki itu?" Gideon melihat Diara dengan sorot mata kesal, ia merasa cemburu karena istrinya terus membahas mantan kekasihnya di hadapannya. Diara membalas menatap sorot mata suaminya, ia tahu pasti suaminya itu cemburu. Apalagi Reno adalah laki-laki yang pernah mengajak Diara bertemu di belakang Gideon. "Maka biarkan aku yang mewujudkan impian pernikahanmu dan ayo berikan selamat pada Reno dan Sarah." Gideon dan Diara kembali melangkahkan kakinya. Gideon terus menggandeng tangan Diara dengan erat. "Papa sudah mengucapkan selamat pada kedua mempelai pengantin. Sekarang ia sedang menikmati hidangan yang ada bersama cucu tersayangnya. Irene, makan puding ini. Ini rasanya sangat enak sekali." Papa dengan telaten menyuapi Irene puding rasa coklat. Kek," panggil Irene dengan nada terbata-bata. Papa tersenyum mendengar cucunya sudah bisa memanggil dirinya dengan sebutan kakek. Diara dan Gideon sudah berada di atas panggung. Mata Reno terus menatap wajah cantik Diara yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. "Diara, dia datang ke acara pernikahanku, padahal aku kan tidak mengundangnya," batin Reno dalam hatinya. Diara hanya menundukkan kepalanya, ia karena merasa risih Reno terus menatapnya. "Sarah, selamat ya atas pernikahanmu. Aku doakan mudah-mudahan kamu bahagia dan cepat diberi momongan." Gideon berjabat tangan dengan Sarah. Sarah membalas jabatan tangan Gideon. "Terima kasih Mas." "Oh iya Mas, Tante Rita mana?" Sarah melihat Gideon hanya datang berdua dengan istrinya. "Tadi papanya Mas Gideon juga datang sendirian," batin Sarah dalam hatinya. "Sama-sama, Mama sedang tidak di rumah jadi dia tidak bisa datang," jawab Gideon sambil tersenyum pada Sarah. Diara mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah Sarah dan langsung tersenyum bahagia, membuat Sarah juga ikut tersenyum bahagia. "Sarah, selamat ya atas pernikahanmu." Diara memeluk Sarah, lalu ia cipika-cipiki dengan Sarah. "Terima kasih saudaraku, maafkan kesalahanku di masa lalu ya," kata Sarah di sela-sela pelukannya. "Sudah aku maafkan, kan sekarang kita juga sudah sama-sama menemukan laki-laki yang kita cintai," kata Diara sambil melepaskan pelukannya dari tubuh Sarah.
Diara bergeser, sekarang posisinya tepat ada di depan Reno. "Mas Reno, selamat ya," kata Diara, membuat hati Reno agak tersentak. "Sekarang, aku sudah tidak bisa memilikimu Diara, aku sudah menikah," batin Reno dalam hatinya. "Oh iya, Sarah, di mana kamu bertemu dengan laki-laki itu?" bisik Gideon di telinga Sarah. "Aku bertemu dia waktu dia ada kerjaan di Jogja," Sarah balik berbisik pada Gideon. Waktu itu Reno sedang ada kerjaan di Jogja, dan Sarah juga kebetulan tidak sengaja bertemu dengan Reno. Waktu itu Sarah mengalami musibah, ia hampir diserempet mobil dan Reno yang tidak sengaja melihatnya langsung berlari untuk menolongnya. Dari situlah mereka kenal dan akhirnya mereka saling akrab, sampai suatu hari Reno datang ke rumah Sarah untuk melamar Sarah. "Mas Reno, Sarah itu wanita yang baik, sayangi dia Mas. Aku doain kebahagiaan Mas." Diara tersenyum tulus kepada laki-laki yang pernah ada di hatinya itu. "Iya Diara, kamu juga bahagia ya bersama suamimu," jawab Reno, yang rasanya ingin memeluk Diara tapi sudah tidak bisa ia lakukan karena sudah sama-sama menjadi milik pasangan masing-masing. Gideon dan Diara turun dari panggung, mereka berjalan menuju papanya dan anaknya yang sedang menikmati hidangan yang ada di atas meja. Kini mereka sudah bergabung dengan papanya dan anaknya. Diara bahagia. Pada akhirnya Reno menemukan dambaan hatinya dan Diara juga berharap mudah-mudahan pernikahan Reno dan Sarah bahagia selamanya. Setelah beberapa lama, akhirnya Diara dan Gideon berpamitan pulang pada Sarah dan Reno. Sesampainya di rumah, Gideon, Diara, Irene dan Papa masuk ke dalam. Mereka duduk di sofa ruang tengah. "Mas, aku bawa Irene ke kamar dulu ya." "Irene tidur Mas," kata Diara, dan langsung pergi membawa Irene masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Diara membaringkan Irene di atas ranjang tempat tidurnya. Lalu menyelimutinya, ia kembali keluar menemui suaminya dan papanya yang masih ada di ruang tengah. Ia keluar dari kamar dan tidak menutup pintu kamarnya, ia sengaja karena takut anaknya menangis dan ia bisa mendengarnya. "Papa, Mas, mau aku buatkan teh?" tanya Diara dengan sopan. "Tidak usah nak, Papa capek. Papa istirahat dulu ya." Papa beranjak dari tempat dari sofa lalu pergi menuju ke kamarnya. Kini tinggal Diara dan Gideon, Diara duduk di sebelah Gideon. "Bagaimana rasanya menghadiri acara pernikahan mantan kekasih, sayang?" Lagi-lagi Gideon kembali meledek istrinya. Ia senang melihat istrinya kesal jadi dengan sengaja terus meledeknya. "Rasanya bahagia Mas, setidaknya Mas Reno sudah menemukan kebahagiaannya Mas," jawab Diara. Ia agak kesal dengan suaminya tapi ia juga harus tahu kalau suaminya hanya meledeknya. Gideon memeluk Diara, ia merasa bahagia punya istri seperti Diara. Dalam hatinya selalu berharap mudah-mudahan keluarga kecilnya selalu diberikan kebahagiaan. Mereka bermesraan layaknya pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran, tapi dikala sedang bermesraan tiba-tiba putri kecil mereka menangis. Mendengar suara tangisan anaknya, Diara langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Gideon. "Irene, nangis Mas." Diara berlalu pergi menuju ke kamar. Gideon hanya bisa garuk-garuk kepala, menurutnya anaknya itu selalu menangis di waktu yang tidak tepat. Irene, aturan kamu jangan bangun dulu nak. Biarkan Papa bermesraan bersama Mama dulu." Hati Gideon berbicara. Sesampainya di kamar Diara, langsung mengendong anaknya ia memenangkan Irene dalam pelukannya. Kap, anak Mama, kenapa menangis?" Diara berusaha menenangkan Irene, ia mengajak Irene bercanda hingga Irene yang tadi menangis tertawa terbahak-bahak layaknya anak kecil yang mendapatkan permen. Gideon masuk ke dalam kamar tapi belum sempat masuk ia memberhentikan langkah kakinya,
ia melihat anak dan istrinya begitu bahagia. Ia terus memperhatikannya dari ambang pintu kamarnya. Diara, jika anak kamu lahir nanti, apa kamu akan terus menyayangi Irene seperti ini? Hati Gideon bertanya. Nah gini mama lebih senang, putri kecil mama tertawa bahagia. Diara memeluk Irene, bahkan sesekali ia menerbang-nerbangkan Irene seolah-olah Irene itu menjadi pesawat. Irene juga merasa senang, ia terus tertawa bahkan ia meminta pada Diara untuk melakukannya lagi. Walaupun Irene belum bisa berbicara lancar dan masih terbata-bata, tapi Diara paham maksud anaknya itu. Setelah selesai dengan lamunannya, Gideon berjalan menghampiri anak dan istrinya. Ia tiba-tiba mengambil Irene dari tangan Diara. Ayo, main sama papa nak. Gideon mengendong Irene, lalu ia menaruh Irene di lantai. Ia berjongkok agak jauh dari tempat Irene duduk. Ia memegang boneka mainan Irene. Sini nak, ambil boneka ini, pinta Gideon. Irene berdiri, pelan-pelan ia berjalan menuju sang papa untuk mengambil mainnya. Pa, panggil Irene dengan nada yang terbata-bata. Sini peluk papa, pinta Gideon lagi. Tapi ketika sampai di hadapan papanya, Irene malah berjalan menuju mamanya dan memeluk mamanya. Ma, kata Irene di sela-sela pelukannya, membuat Diara sungguh bahagia. Aku yang menang mas. Ledek Diara, karena Irene lebih memilih untuk memeluk dirinya daripada suaminya. Gideon mendekat pada anak dan istrinya, lalu memeluk keduanya secara bersamaan. Kalian adalah kebahagiaanku, kata Gideon di sela-sela pelukannya. Diara tersenyum, ia hampir menangis karena pernikahan yang terpaksa ini menjadi sebuah kebahagiaan yang nyata. Istriku, tunggulah beberapa hari lagi. Aku akan menjadikanmu ratu semalam yang begitu bahagia, kata Gideon di sela-sela pelukannya. Betapa bahagianya, Diara mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Apa itu? Artinya Mas Gideon akan menunjukkan pernikahan kita pada seluruh orang? Tanya Diara dengan nada ragu. Iya sayang, Mas akan menjadikanmu wanita satu-satunya dalam hidup Mas, jawab Gideon dengan begitu yakin. Gideon menutup mata anaknya dengan tangannya, lalu dengan jahil ia mencium bibir istrinya. Setelah beberapa lama ia melepaskan ciumannya. Mas. Diara menatap Gideon dengan kesal. Tidak apa-apa, aku sudah menutup mata anak kita. Gideon tersenyum bahagia, lalu ia mencium kening istrinya dengan hangat. Dasar kamu ini. Ayo ikut mas, ajak Gideon, membuat Diara bingung. Mau, kemana mas? Tanya Diara penasaran. Gideon ngacak-ngacak rambut istrinya dengan lembut. Nanti, kamu akan tahu, jawab Gideon. Entahlah Gideon akan mengajak istrinya itu kemana. Bersambung.